Kemudian salawat dan salam, kalau lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah berhasil mengubah pola pikir manusia dan pola pikir jahiliyah menjadi pola pikir yang penuh ilmu pengetahuan, berkarakter mulia dan berakhlakul karimah. Penghormatan saya yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Winnie Afrika SPD, kemudian yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati kepada seluruh guru yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara destinasi budaya positif ini. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas segala kebaikan Bapak Ibu yang sudah hadir, yang sudah bersedia dan ikhlas hadir pada acara saya pada hari ini. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan destinasi budaya positif yang merupakan tugas aksi nyata modul 1.0. Oke, adapun destinasi budaya positif itu bagaimana cara kita menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Artinya pengalaman positif ini kita pahamkan atau kita sebarkan karena saya yang sudah mengikuti CGP. Jadi apapun yang sudah saya dapatkan, sedapat mungkin saya membagi praktik baik kepada teman-teman yang hadir pada hari ini. Kemudian ada konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif itu ada 3. Yang pertama itu ada perubahan paradigma positif. Kemudian ada disiplin positif. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima ada posisi kontrol guru. Yang keenam ada keyakinan kelas. Yang ketujuh segitiga restitusi. Baiklah, yang pertama kita akan melihat apa itu perubahan paradigma positif. Jadi kita lihat kata dasar dulu. Paradigma itu merupakan bagaimana cara seseorang itu berpikir, konsep berpikir, konsep dalam menganalisis pola pikir manusia. Jadi pada perubahan paradigma positif ini konsep dasar dalam menciptakan budaya positif. Budaya di mana budaya positif ini adalah budaya positif yang kita ciptakan di sekolah kita sendiri. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif. Artinya
bagaimana seorang guru menerapkan budaya positif tersebut kepada siswa. Pembelajaran yang dirancang dalam budaya positif ini yaitu berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi kita sebagai guru, bagaimana caranya memberikan kebutuhan kepada siswa itu, khususnya dalam pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Oke, selanjutnya yang kedua ada disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu kita menerapkan disiplin positif ini bagaimana seorang siswa itu mampu bertanggung jawab terhadap apapun tindakan yang dia lakukan. Nah, di sini dia seorang guru mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, dan kita harus menumbuhkan kesadaran diri pada diri anak berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Artinya, ketika kita mampu menumbuhkan kesadaran diri dan rasa tanggung jawab pada anak, maka nilai-nilai kebajikan itu akan tumbuh pada diri anak. Kemudian yang kedua, disiplin positifnya itu dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi dengan kita menerapkan disiplin positif, maka anak-anak itu dapat mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakan dan sudah memikirkan konsekuensi atau efek dari apa yang dia lakukan. Kemudian disiplin positif juga mampu membuat murid memahami dan menyadari bahwa segala tindakannya tersebut berdasarkan motivasi internal, bukan eksternal. Jadi ketika siswa itu sudah mampu bertanggung jawab, sudah mampu tumbuh rasa kesadaran dalam diri dia, itu merupakan salah satu nilai internal, nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri dia, bukan paksaan. Artinya bukan guru yang menyuruh kamu harus mengakui, kamu harus minta maaf, kemudian siswa minta maaf. Itu merupakan faktor eksternal, bahwa itu merupakan tekanan dari guru. Jadi bukan dari diri dia, bukan dia menyadari, oh ternyata saya salah, oh ternyata saya sudah keliru. Nah, kalau itu ada di dalam diri anak, berarti itu memang betul-betul faktor internalnya si murid. Jadi kalau dia meminta maaf karena terpaksa, kemudian mengakui kesalahan itu karena terpaksa, itu merupakan intervensi dari luar, bukan dari dalam diri anak tersebut. Oke, selanjutnya yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita katakan kebutuhan dasar manusia itu yang kalau kebutuhan dasar pasti kita sandang, pangan, papan. Itu pasti yang punya dasar kita ya. Nah, di sini setiap kita maupun guru maupun siswa itu kita semua tuh punya kebutuhan dasar. Nah, dalam hal ini kita guru kepada murid, bagaimana seorang guru memberikan kebutuhan dasar itu kepada murid. Nah, pada pendekatan ini adalah menekankan pentingnya kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan psikologis siswa. Dalam budaya positif, pendidik berupaya menciptakan lingkungan di mana kebutuhan dasar siswa dipenuhi. Bagaimana cara memenuhinya? Dengan memberikan perhatian kita, karena kita merupakan orang tua kedua siswa di sekolah, sehingga kita sedaya upaya mungkin segala perhatian kita, baik itu guru mapel maupun wali kelas, kita curahkan segala perhatian kita kepada siswa. Jadi bukan hanya perhatian, tetapi dukungan kita. Apa dia? Dengan bakatnya kah? Atau yang lainnya? Jadi kita dukung, kita beri dukungan, dan kemudian kita beri rasa kenyamanan. Kita itu sebagai guru kepada siswa itu yang kita harapkan, kita ini menjadi sosok guru yang dibutuhkan oleh siswa, bukan sosok guru rasa
rasa syukur ketika kita tidak datang ke sekolah, bukan itu. Tapi bagaimana kita ini menjadi guru yang dirindukan, yang diharapkan dengan kita memberi kenyamanan kepada siswa. Arti kenyamanan di sini bukan berarti nyaman dia dalam hal-hal di luar batas. Artinya melanggar peraturan kelas dia nyaman, kita memberi rasa kenyamanan seperti itu. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi rasa kenyamanan di sini adalah dalam kontrol, memang melaksanakan prosedur sekolah, belajar, masuk kelas tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas. Jadi kita beri kenyamanan dalam hal itu. Jadi bukan siswa itu nyaman, nggak apa-apa pulang cepat, nggak masalah. Ini guru memberikan rasa kenyamanan kepada kita, bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya yang keempat itu ini masih berkesinambungan. Jadi Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama itu bertahan hidup. Dalam arti yang lain, ini mohon maaf ya Bu, sampainya kalau salah bahasa Inggris. Bertahan hidup itu sama dengan survive ya. Jadi kalau salah mohon diluruskan ya. Bertahan hidup artinya kita punya kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Makanan ya terpenuhi, rohani dan jasmani kita terpenuhi di sini, sehingga manusia itu mampu untuk bertahan hidupnya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai manusia bukan hanya murid yang butuh kasih sayang dari seorang guru. Guru pun butuh kasih sayang sesama guru. Jadi dan rasa diterima. Rasa diterima ini merupakan rasa kita dianggap. Jadi ketika kita melakukan sesuatu ada bahwa merasa kita ikut berkontribusi di dalam itu. Jadi ketika siswa melakukan sesuatu Bapak Ibu, maka apapun sekecil apapun, maka anggaplah itu sebagai suatu prestasi dia. Walaupun bukan dengan nilai yang 100, walaupun dia bukan ahli matematik ya, dia sudah tidak terlambat lagi datang ke sekolah, itu adalah suatu prestasi ya bagi kita. Kemudian ada penguasaan. Yang keempat ada kebebasan, dan yang kelima ada kesenangan. Jadi semua ini adalah kebutuhan dasar yang kita berikan kepada siswa. Jadi kita jangan misalnya siswa itu punya bakat dan minat, kita membatasi. Kamu nggak boleh di situ. Jadi biarkan anak itu tumbuh dengan segala kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, jadi karena ini sudah zaman milenial, zaman Gen Z, jadi biarkan mereka berkembang asal masih dalam koridor. Ya. Kemudian yang keempat ada motivasi pelaku kerja manusia. Bapak Ibu, mungkin ini keseharian kita dalam melaksanakan sesuatu. Ketika seseorang melakukan pekerjaan, itu ada beberapa faktor. Yang pertama, apakah kita melakukan pekerjaan itu hanya untuk menghindari atau menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Begitu juga dengan siswa. Apakah dia bertanggung jawab dalam segala tugasnya, tanggung jawab sebagai siswa? Apakah dia misalnya mengerjakan PR, datang ke sekolah tidak terlambat, disiplin? Apakah dia melaksanakan itu karena untuk menghindari tidak dihukum atau ketidaknyamanan? Kita pun sama. Ya. Kemudian yang kedua, seseorang itu berperilaku atau melakukan sesuatu itu apakah karena mengharapkan imbalan atau pujian atau penghargaan. Misal saya akan datang setiap hari tepat waktu supaya dapat dipuji oleh atasan. Misalnya saya ingin menjadi guru yang pertama setiap hari masuk ke kelas. Kita melaksanakan itu apakah untuk menghindari hukuman atau menghindari dari misalnya atasan itu marah, atau misalnya supaya atasan itu memberi kita penghargaan, memberi kita pujian,
memberi kita imbalan. Nah, tergantung kitanya. Kemudian yang ketiga, seseorang melakukan pekerjaan atau kita melaksanakan tugas kita sebagai guru maupun siswa melaksanakan tugasnya sebagai siswa, apakah untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang orang lain percaya. Semua ini Bapak Ibu ada di dalam diri kita. Semua itu tergantung dari nawaitu kita. Kita bekerja lillahi ta'ala, bekerja lelah untuk lillah, atau bekerja lelah karena upah, atau karena imbalan, atau karena penghargaan, atau karena untuk menghindari hukuman. Itu semua ada dalam diri kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jika yang kita kerjakan itu merupakan pada poin 1 dan poin 2, maka itu disebut dengan motivasi eksternal. Artinya motivasi yang ada di luar diri kita, bukan yang ada di dalam diri kita. Karena ada faktor X tadi, ya. Nah, kalau yang kita lakukan pada poin 3 menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang orang lain percaya, ini merupakan motivasi internal yang ada di dalam diri kita. Jadi saya melakukan ini apa? Jadi nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri kita. Jadi guru dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat menghindari pemberian hukuman atau penghargaan, agar tidak muncul motivasi eksternal yang tadi. Jadi ketika kita sebagai guru, misalnya di dalam memberikan materi pembelajaran, dalam melaksanakan proses pembelajaran, apapun yang menjadi tanggung jawab siswa nantinya, itu siswa lakukan itu dengan penuh tanggung jawab, bukan karena dia menghindari hukuman dari kita, bukan karena nilainya tinggi dikasih sama guru, kan nanti kalau misalnya SD kan suka dapat bintang, bukan karena bintangnya banyak, tetapi karena memang dalam diri dia ingin menjadi manusia yang seutuhnya. Oke, selanjutnya, nah, disinilah posisi kita, Bapak Ibu. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, kita mungkin nanti bisa melihat kita berada pada posisi yang mana. Yang pertama ada posisi penghukum. Artinya, kalau penghukum ini biasanya suatu keadaan di mana itu keputusan itu berada di belah pihak. Jadi bukan karena dari kedua belah pihak, tapi dari sebelah pihak. Misal anak itu datang terlambat, misalnya kita suruh skot jam, kamu skot jam karena datang terlambat, itu kita memberi hukuman kepada anak. Skot jam, pokoknya karena kamu telat, kamu skot jam 50 kali, itu hukuman. Itu terjadi secara tiba-tiba tanpa terencana. Jadi kita nggak merencanakan, karena ada kejadian, karena ada stimulus respon namanya. Ada stimulus respon, ada kejadian, maka adalah keputusan dari pihak kita seorang guru. Nah, jadi itu bukan lahir dari kedua belah pihak. Artinya di sini kita sebagai guru pada teori ini kita diharapkan tidak melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Mungkin kita termasuk saya pribadi, Bapak Ibu, ya. Dalam hal ini, walaupun saya memaparkan materi ini, bukanlah saya itu sudah sudah memiliki posisi kontrol yang paling ideal, belum, Bapak Ibu. Saya di sini hanya membagi praktik baik bagaimana kita ke depannya ini menjadi guru yang posisi kontrol seperti apa yang sesuai diharapkan. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Kita mungkin sering atau kita pernah melihat guru, ya, atau kita menyuruh anak, tolong ya lakukan ini. Misal, nanti kalau kamu tidak melakukan ini, saya yang kena. Misalnya dari atasan, anak-anak ini misalnya kamu sholat, atau misalnya tidak melakukan apel pagi, ya, tolong dong, cepat, ada terus. Ini nanti datang ke sekolah ini kena marah kita semuanya. Nah, di situ kita sudah menjadi
tolong ya. Jadi mungkin di sini kita di dalam posisi ini juga harus dihindari, ya, juga harus dihindari. Nah, yang keempat, pemantau. Pemantau bahwa kita selalu mengontrol siswa-siswa, apakah dia terlambat datang atau dia tidak mengerjakan tugas, ya. Kita selalu dan memantau. Setelah memantau kita tanya kenapa. Nah, yang terakhir adalah manajer. Ini adalah posisi yang sangat ideal kita sebagai guru, ya. Nah, posisi manajer inilah yang diharapkan pada semua kita. Apakah kita mampu menjadi seorang guru yang pada posisi kontrol manajer? Tentu jawabannya mampu jika kita mau melakukannya. Nah, dari semua posisi kontrol ini, ya, posisi kontrol manajer lah yang diharapkan pada kita. Jadi posisi kontrol manajer ini bagaimana membantu guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi siswa untuk mau belajar. Kemudian posisi kontrol manajer ini pula adalah posisi kontrol yang memperbaiki hubungan. Jadi guru dapat menjadikan muridnya bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya dan memperbaiki hubungan yang telah rusak sehingga dapat tercipta identitas positif dari diri murid. Tentunya Bapak Ibu, kita pada posisi kontrol ini dengan adanya kolaborasi, ya, adanya kesepakatan antara siswa dan guru, kita bisa memanggil siswa. Dalam hal ini ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencapai posisi manajer ini. Jadi kalau kata instruktur kami, meskipun kita belum mampu menjadi posisi kontrol pada posisi manajer, sekurang-kurangnya kita sudah berada pada posisi kontrol pemantau. Nah, Bapak Ibu, apabila dalam praktek sehari-hari kita memang sudah bawaan saya sudah sebagai penghukum, bawaan saya sudah sebagai pembuat rasa bersalah, bawaan saya sudah sebagai teman dan sudah sebagai pemantau. Apakah ini bisa diubah? Tentu bisa, Bapak Ibu. Seiring dengan kita belajar, terus kita memperbaiki diri, bagaimana cara kita guru ini dapat memenuhi kebutuhan dasar murid. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di sekolah maupun di kelas. Artinya, ini merupakan hasil keputusan kedua belah pihak, bukan keputusan sebelah pihak. Makanya lahirnya keyakinan kelas. Jadi ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Ya, kalau peraturan kelas itu memang sudah ada, tinggal dipatuhi itu peraturan. Dan biasanya kalau peraturan sekolah memang sekolah sudah punya peraturan dan tinggal mentaatinya saja. Tetapi kalau keyakinan kelas ini lahir dulu, lahir dari kesepakatan. Jadi kita beri kesempatan kepada siswa, kira-kira keyakinan kelas apa yang akan dibuat pada kelasnya, apa keyakinan. Jadi berembuk bersama antara guru wali kelas maupun guru mapel dengan siswa tersebut. Misal Ibu Najwa pelajaran fisika. Sebelum Ibu Najwa melakukan pembelajaran, ada baiknya Ibu Najwa itu melakukan kesepakatan kelas dulu. Apa yang harus disepakati pada proses pembelajaran di kelas ini dengan pembelajaran saya. Jadi kita buat kesepakatan dulu, sehingga nantinya kesepakatan itu merupakan hasil keputusan bersama yang harus dijalankan bersama. Jadi bukan keputusan sebelah pihak, tapi dijalankan bersama, atau kebutuhan sebelah pihak dijalankan oleh sebelah pihak. Tidak. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu merupakan pernyataan singkat yang mudah diingat, dipahami, ditaati dan diterapkan
posisi ini adalah satu model penanaman disiplin positif pada murid dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak. Artinya untuk memperbaiki tindakan yang telah dilakukan oleh siswa, apakah itu melanggar peraturan kelas atau melanggar peraturan yang ada di sekolah. Jadi setiap siswa yang sudah melakukan suatu kesalahan, maka pada metode ini kita bisa melakukan segitiga restitusi. Oke, selanjutnya apa itu segitiga restitusi? Bagaimana dalam menyelesaikan masalah? Nah, Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, kita dapat menstabilkan identitas. Yang kedua, kita dapat memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, kita dapat menanyakan keyakinan kelas. Untuk apa semua itu? Dengan tujuan untuk menghasilkan murid dan menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Dia tahu, punya bukan hanya bertanggung jawab, tapi kita mampu menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa itu bahwa apa yang telah dia lakukan itu salah. Nah, pada menstabilkan identitas, kita bisa memanggil siswa tersebut. Kita bisa menanyakan. Misalnya ada guru, saya kemarin itu Pak Iwan lapor ke saya bahwa anak kelas saya itu tidak masuk pada jam Pak Iwan. Katanya gotong royong bersih kelas. Padahal sekolah atau dari pihak sekolah sudah menyediakan satu kelas yang lain yang kosong. Kasus kemarin yang tongke. Nah, ternyata mereka tidak memberitahu kepada Pak Iwan bahwa ada kelas yang kosong satu. Nah, sampai habis jam Pak Iwan tidak masuk karena mereka belum selesai. Nah, kemudian saya panggilkan mereka. Saya tanyakan berdasarkan laporan dari Pak Iwan bahwa pada saat jam Pak Iwan kalian mengatakan bahwa sedang bersih-bersih kelas. Kita tanya apakah benar? Jadi kita menjadi manusia yang mulia di sini, Bapak Ibu. Bagaimana cara menerapkan Islam? Kalau kita katakan bahwa panutan kita Rasulullah dengan menanggung sepuluh kita memang mengatakan, maka disinilah posisi kita guru, bagaimana cara menerapkannya. Nah, kita tanyakan terlebih dahulu, apa benar berdasarkan laporan dari Pak Iwan bahwa kalian kelas ini tidak masuk pada jam Pak Iwan melaksanakan gotong royong bersih-bersih, sementara kalian ada kelas yang kosong, tapi kalian tidak kasih tahu. Benar, Bu. Nah, kita tanyakan, kalau memang benar, kita validasi tindakan yang salahnya. Nah, tentu kalian itu punya alasan ya untuk melakukan itu. Kenapa? Tanyakan dulu. Tanyakan kenapa kamu melakukan hal itu. Terus kita katakan, jangan langsung kita menjas atau menghukum. Mungkin kalau ibu berada di posisi kalian saat itu dengan usia yang sama, mungkin ibu akan melakukan hal yang sama dengan kalian. Happy kan kita melakukan hal itu bersama-sama untuk tidak masuk pada jam pelajaran? Katanya sama anak. Mungkin ibu akan merasakan hal yang sama. Nah, tetapi apakah yang kita lakukan itu yang membuat rasa bangga dalam diri kita itu sudah benar atau belum? Itu kita tanya kepada. Sudah benar atau belum? Kalau tidak benar, bagaimana cara kita menyelesaikan? Bagaimana untuk memperbaiki kesalahan yang telah kami lakukan? Ya, jadi anak-anak itu akan menjawab apakah dengan meminta maaf kepada guru tersebut. Mereka harus melakukan. Kita nanti mungkin bisa ngecek apakah kalian benar-benar sudah meminta maaf kepada guru tersebut. Supaya apa, Pak Ibu? Supaya kita mendidik sedini mungkin anak ini bertanggung jawab tentang apa yang telah dia lakukan. Nah, kemudian kita tanyakan, apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Nah, jadi Bapak Ibu boleh membuat keyakinan kelas itu menempel di dinding. Jadi anak-anak tahu. Jadi kalau memang dia melanggar keyakinan kelas ini, apa yang harus dia lakukan di situ? Bagaimana cara dia menyelesaikan masalah? Mungkin kita sebagai guru mampel maupun wali kelas, ya, boleh membuat, kalau wali kelas boleh membuat kesepakatan kelas dan menempel di kelasnya masing-masing. Oke, selanjutnya. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, yang pada segitiga
Sudah selesai Bapak Ibu ternyata. Yang saya masih semangat menjelaskan ternyata sudah selesai. Jadi Bapak Ibu, terima kasih sekali pada hari ini sudah hadir pada acara presentasi saya di sini SIP Budaya Positif. Saya harapkan kita semua dapat berkolaborasi bagaimana cara menjadi guru yang dirindukan oleh anak, bagaimana cara menjadi posisi manajer. Paling tidak walaupun kita tidak menjadi posisi manajer, menjadi posisi pemantau. Nah Bapak Ibu, semua ini kita lakukan hanya demi supaya kita demi siswa-siswa kita. Nah Bapak Ibu, meskipun yang telah kita lakukan sedaya upaya mungkin, telah kita lakukan berupaya dengan sebaik mungkin, kita mungkin tidak adanya penghargaan, tidaknya kebutuhan dasar kita itu belum terpenuhi. Namun percayalah Bapak Ibu, semua itu ada tempat, ada waktunya. Jadi sesuatu yang sudah kita lakukan, misalnya dengan A ataupun B, bukan orang tersebut yang membalasnya, tapi Allah menyiapkan ada tempat, ada waktu, ada orang lain yang akan membalas itu semua. Jadi semua kita ini melakukan karena lillahi ta'ala, mengharapkan supaya kita ini semua dapat menjadi agen perubahan pendidikan dalam mewujudkan siswa kita yang berprofil Pancasila. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya hari ini? Baik. Ya, sehat semuanya? Sehat. Sudah sarapan semuanya? Nah, baiklah. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran Ibu akan mengajak kalian semua untuk membuat kesepakatan kelas. Ada yang tahu apa itu kesepakatan kelas? Ada yang tahu apa itu kesepakatan kelas? Kalian disepakati bersama, yang lain? Ada? Apa kira-kira? Aturan, perjanjian. Nah, di sini ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Nah, Ibu mau kasih tahu kalian semua bahwa peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu sama dan berbeda. Ya, kalau peraturan kelas itu memang peraturan yang dibuat oleh gurunya sendiri. Misalnya Ibu, itu memang peraturan dari Ibu. Yang kalian nggak boleh tambah, itu namanya peraturan. Dibuat oleh sebelah pihak. Tetapi kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas dari kedua belah pihak. Jadi antara kita bersama. Jadi ada keyakinan kelas yang kalian buat, kemudian kita sepakati bersama. Nah, dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan. Contoh ya, kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Misalnya, ibu menyuruh kalian mengerjakan tugas. Kemudian, salah satu teman kamu ada yang menyontek. Nah, itu apa artinya? Berarti nilai apa yang tidak ada di situ? Nilai kejujuran. Maka harus kita sepakati dulu nilai-nilai kesepakatan kelas yang seperti apa yang kita sepakati. Jadi untuk lebih jelasnya supaya lahirnya kesepakatan kelas di kelas kita, mari sama-sama kita membuat kesepakatan kelas dalam bentuk keyakinan kelas. Setuju? Setuju.